kandungan kandungan kimianya hasil lapukannya tanahnya tidak begitu subur gitu. Jadi hanya tumbuhan tertentu yang bisa tumbuh di situ. Hasil tema pertama. Nah, di sini juga ada contoh-contoh batuan. Itu ada fosil gigi megalodon. Oh, itu dia. Baru giginya. Megalodon. Gigi megalodon. Gigi sebelah mananya nih? Gigi susu Pak. Giginya taring semua masalahnya. Enggak, coklatnya yang sini susu Pak. Ini Taring semua. ini susu coklat Pak. Mancung banget tiba-tiba kalau Sungging. Belum bukti ada megalodon di Indonesia. ini ada isinya. Kasih penemuan. Itu nggak ada. Coba dilihat. Coba diterapkan. Kalau ini replika. Ini replika dari orang masyarakat lokal nyebutnya batu tulis karena bentuknya ini seperti tulisan, seperti aksara. Tapi secara geologi ini batuan sedimen dengan struktur selam. Apa itu selam? Selam itu jadi pas batuannya masih lembek, dia terdeformasi. Tadinya lurus gitu, di depan kan lurus, karena terdeformasi dia terlipat-lipat. Merosot. Iya. Bergelincir. Makanya dia bentuknya terlipat-lipat. Lalu ini juga replika. Ini fosil jejak. Tapi bukan jejak ayam. Iya, saya mau bilang ayam. Gede ayam. Ayam gede kan? Coba gede. Jarinya 3 apa? Fosil apa ya? Bebek. Fosil jejaknya sih. Kurang begitu tahu karena bukan ahlinya, tapi ini trace fosil. Jadi makhluk-makhluk laut lah itu. Semacam keong dan semacam cacing-cacingan atau keong laut. Nah, di lapangan itu di singkapan yang ditemukan, gigi-gigi hiu ini terselip di antara ini batuannya pas yang di batu gamping Sulawesi Cibodas. Nah, itu ada fosil giginya kan masih nempel di batu. Nah, ini berkumpul bersama fosil-fosil lainnya gitu. Ini kayak ada fosil cangkang kerang. Ya, ini cangkang di Valvia kayak, terus ada keong juga dan lain sebagainya. Itu kerangnya gede banget ya. Fosil tulangnya enggak ada. Udah. Fosil tulangnya yang megalodon. Enggak ada, karena megalodon itu kan tulang-tulangnya itu lebih apa ya? Kayak tulang rangu lah. Jadi bagian yang paling keras itu memang giginya. Jadi yang biasanya masih tersisa itu giginya. Tapi sempat juga ditemukan fosil ininya, tulang belakangnya. Tapi itu di Museum Megalodon di Surade. Ya, ada dibikinkan lagi khusus Museum Megalodon. Keren. Binatang laut. Nah, ini panel ini menjelaskan tentang plato Jampang. Jadi tadi kan ada pertanyaan, kenapa sih disebut plato? Karena plato itu kan dataran yang tinggi. Tapi bukan hanya bentuknya yang datar, tapi batuan penyusunnya pun perlapisannya cenderung datar. Yang disebut plato. Nah, kenapa sih bisa ada batuan yang berlapis? Besok kita akan lihat di Curug. Itu karena endapan yang ada di plato Jampang itu merupakan endapan gunung api bawah laut. Jadi ada gunung api, endapan, ada letusan gunung api yang endapannya masuk ke dalam laut. Jadi ada proses pengendapan sehingga batuannya akan berlapis. Nah, seperti yang di animasi yang sebelah sana. Jadi dia ada di dalam laut, lalu muncul ada gunung api bawah laut. Nah, besok mungkin kita akan bisa melihat juga penciri dari endapan gunung api tadi.
kalau naik ke Cikande, tapi kalau di Sodong mungkin nggak begitu kelihatan. Cikande ya. Bisa. Itu bagus tuh Cikande. Harus naik. Letusan, lalu endapannya dia biasanya mengikuti ya airnya gitu. Kayak dia akan melapis. Nah, kalau ini masih tentang pembentukan amphitheater Ciletuh. Jadi tadi kan dijelaskan ada dua teori pembentukan. Yang pertama karena seismic impact, nah yang kedua itu karena gravity collapse itu karena masanya sendiri. Tapi selain karena masanya sendiri, sebenarnya di bagian formasi Jampang ini sendiri banyak sekali retakan dan juga sesar-sesar di batuan itu. Lalu karena tidak stabil dan ini ada kontak antara formasi Jampang dengan formasi Ciletuh. Nah, di bagian kontak ini menjadi bagian yang Bidang gelincir. ya bidang gelincir, bidang yang lemah secara mekanik gitu. Nah, jadi ketika mungkin ada trigger gempa atau apa, dia akan runtuh dan bagian kontak ini menjadi bidang gelincirnya. Nah, ini posisi amphitheater Ciletuh sekarang. Jadi kalau kita lihat ke bagian lembahnya, kita bisa menemukan formasi Ciletuh yang ditutupi juga oleh endapan aluvium. Proses pembentukan air terjun ini hampir sama seperti proses pembentukan amphitheater. Jadi besok mungkin kita akan mengunjungi Curug Himarinjung, lalu Curug Sodong. Nah, ke atas lagi dari Curug Sodong itu ada Curug Cikante. Di situ bisa melihat endapan penciri endapan gunung apinya. Dan untuk kalau mau melihat sesarnya naik lagi ke atas ke Curug Ngelai. Karena sekarang musim kering mungkin bisa dilalui, tapi memang perlu hati-hati. Di situ ada kita bisa melihat bidang sesarnya, ada bidang patahnya di batuan itu seperti apa. Harus ke sana. Senin sesar. Curug Awang ini Pak Awang yang temukan atau gimana? Enggak, Curug Awang ini dinamakan Curug Awang karena posisi dia yang paling atas. Oh, Tinggi. Ya, di awang-awang. kirain Pak Awang Satyana. Jadi ada memang di aliran Ciletuh ini ada tiga air terjun. Yang paling atas itu Curug Awang, lalu ada Curug Tengah, yang paling bawah itu Curug Puncak Manik. Nah, karena posisinya dia paling atas jadi disebut Curug Awang. Kita temukan desa Subduksi purba. dia merupakan manifestasi panas bumi yang sekarang. Jadi karena di bawahnya masih ada sumber panas. Di Ciletuh ini fosil dari subduksi purba. Nah, air yang masuk ke dalam aquifer tadi dia terpanaskan, di sini terpanaskan, jadi dia punya tekanan kan, terpanaskan dia punya tekanan, dia masuk melalui serat. Skema tektonik pembentukan batuan di Ciletuh. Dia akan naik ke permukaan. Nah, karena tekanannya yang tinggi, dia akan menjadi geser. Jadi kalau misalkan tekanannya tidak tinggi, dia mungkin hanya Lava bantal. atau misalkan dia Padahal jauh dari gunung api. tekanan tinggi tapi dia menguap, dia jadinya seperti Melan sedimen ini salah satu bukti adanya subduksi. bukti bahwa aktivitas vulkanik yang masih aktif gitu, jadi ini aktivitas vulkanik yang baru. Nah, endapan vulkanik yang Batu lama naga ini kan, formasi endapan Ciletuh. vulkanik yang lama ini Bentuknya seperti punggung naga. tadi penyusun Pulau Jampang tadi itu kan gunung api juga. Oh ini ya, amphitheater. Dan juga bukti lainnya itu bisa dilihat di Amphitheater Ciletuh. Ini. Jadi prosesnya untuk efek gravitasi kolaps atau dari meteor impact. jadi kolom-kolom ini merupakan arah-arah pembentukan Menarik ya.
hati. Ini dia Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu Information Center atau GIC. Kita dari depan ini di pinggir jalan ya. Ini sudah diakui oleh UNESCO. Besok kita ke lapangan. Ini UNESCO milik Bank Geopark di tahun 2021. Pastinya ada tambahan. Indonesia termasuk cukup banyak ya. Di Australia aja nggak ada. Geopark Sister mirip dengan yang Izu di Jepang dan di Langkawi Malaysia serta di Thailand. Satu Geopark Indonesia. Ya, jadi yang sudah pernah ini Geopark Kars Maros itu udah pernah, yang lainnya belum. Ciletuh Ngarai Sianok sudah pernah. Oke.